Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan konten ngopi bareng Bung Warta, bukan ngomong kosong. Jadi kalau ngomong nggak boleh kosong, harus ada isinya. Kembali Bung Warta akan cuap-cuap masih seputar kewartawanan, karena sampai dengan hari ini masih belum ada tamu yang bisa pas diundang ke studio ngopi bareng Bung Warta, karena memang studionya masih dalam tahapan persiapan. Jadi alat-alatnya masih dalam tahap persiapan sound, sehingga nanti kualitas konten ini mudah-mudahan akan lebih bagus lagi. Tentu saja atas dukungan dari teman-teman semua yang masih setia dengan channel Bung Warta. Jangan lupa tolong dibantu dengan subscribe-nya, dengan like-nya, komentarnya, agar semakin banyak lagi orang yang tahu dan semakin banyak wawasan yang bisa kita bagikan. Oke, kali ini Bung Warta ingin ngomongin soal 7 hal yang nggak boleh dilakukan oleh wartawan. Jadi ini 7 hal yang harus dipantang oleh wartawan. Ini penting. Karena dalam keseharian ini akan ketemu hal-hal yang seperti ini. Maka bagi kalangan jurnalis ini tidak boleh dilakukan. Oke, kita coba bedah satu persatu. Yang nggak boleh. Ini kita bicara yang nggak boleh ya. Yang nggak boleh. Berarti selain itu yang mudah-mudahan boleh. Ini yang nggak boleh dulu. Yang nggak boleh dilakukan oleh wartawan. Pertama, tidak boleh menolak tugas dari kantornya. Jadi wartawan itu akan menerima penugasan-penugasan dari kantornya. Misalnya kejar berita tentang tsunami, maka harus dikejar. Kejar berita tentang kenaikan harga cabai, maka harus dikejar. Karena itu adalah penugasan dari kantor. Biasanya dari pimpinan redaksi, bisa dari redaktur pelaksana atau dari redaktur. Nah, wartawan tidak boleh menolak tugas yang diberikan oleh kantor. Oke. Selanjutnya, wartawan tidak boleh ngomong tidak dapat. Nggak boleh itu tidak dapat. Misalkan gini, kata redakturnya, kejar komentar dari si A. Karena kaitannya dengan berita ini, beritanya tidak lengkap tanpa komentar dari si A. Kita tidak boleh, laporan tidak dapat. Bagaimanapun juga laporan kita ke kantor itu, oke bos, saya kerjakan. Artinya ketika mendapat penugasan atau diperintahkan untuk mengejar narasumber, maka ya harus dapat. Tidak boleh mengatakan tidak dapat. Kemudian yang ketiga, ini harus menjadi perhatian ini. Wartawan tidak boleh mematikan HP. Jadi wartawan itu tidak boleh mematikan HP. Selama 24 jam HP wartawan itu harus on. Kenapa harus on? Karena jam kerja di wartawan itu sebenarnya tidak baku. Tidak baku. Karena sewaktu-waktu yang namanya wartawan dan insting wartawan dan juga memang tugas wartawan, ketika ada hal-hal yang perlu diliput di malam hari, ya harus gerak juga di malam hari. Harus gerak juga. Apalagi kalau tengah malam ada kantor yang nelpon bahwa ada kejadian mendadak yang kita harus turun untuk melakukan liputan, maka
kita harus berangkat. Jadi HP selama 24 jam tidak boleh dimatikan. HP-nya harus on terus, harus siaga. Kemudian wartawan juga tidak boleh libur. Walaupun sebenarnya memang hampir di semua media itu memang ada hari libur untuk wartawan. Tapi ketika ternyata pada hari libur ada sebuah insiden atau sebuah kejadian yang sangat menarik atau mempunyai sebuah bobot berita untuk menjadi sebuah liputan, maka kita sebagai wartawan harus tetap untuk melakukan liputan walaupun hari libur. Yaitu konsekuensi menjadi seorang jurnalis. Artinya anggap bahwa wartawan tidak punya hari libur. Tidak ada liburnya. Karena tidak tertutup kemungkinan pada hari libur yang memang jatah kita untuk mendapatkan libur dari perusahaan kita, ada sebuah kejadian atau insiden yang perlu kita liput. Ya apa boleh buat. Maka boleh dikatakan bahwa tidak ada hari libur untuk wartawan. Kemudian yang tidak boleh, wartawan tidak boleh menggerutu atau ngedumel ketika beritanya tidak ditayangkan. Wartawan tidak boleh menggerutu ketika beritanya tidak ditayangkan. Sudah capek-capek katanya bikin berita ini nggak ditayangkan, nggak boleh. Karena kewenangan untuk tayang atau tidak itu adanya di tim keredaksian. Jadi wartawan tugasnya hanya mengirim berita saja. Tugasnya hanya mengirim berita, mau ditayangkan atau tidak itu menjadi hak prerogatifnya dari tim keredaksian. Oke, tidak belum berutuh ya. Kemudian wartawan tidak boleh menerima suap. Wartawan tidak boleh menerima suap. Bagaimana menerima suap? Menerima suap itu adalah ketika kita sedang mengumpulkan sebuah bahan atau keterangan tentang sebuah pemberitaan yang dianggap ini berita ini sangat menarik. Biasanya ini berita-berita kasus yang berbau kasus. Kemudian ada sebuah tawaran agar berita tersebut jangan ditayangkan, maka ini sudah masuk menjadi sebuah suap. Walaupun memang ada juga yang masih menjadi perdebatan adalah ketika wartawan menerima uang bukan dalam kaitan dengan berita. Artinya bukan, tidak ada kaitannya dengan berita. Artinya kita kenal dengan seseorang, kemudian ketika kita mencari informasi di sekitar situ, ketemu dengan orang atau narasumber yang punya dari narasumber kita punya hubungan baik, kemudian kita diberi uang, misalkan seperti apa itu? Apakah itu masuk boleh diterima atau tidak? Gitu. Ini masih berbeda pendapat. Karena artinya kalau tidak ada kaitannya dengan sebuah pemberitaan untuk dihentikan, itu tidak termasuk ke dalam suap. Tapi ada yang berpendapat lain, ya wartawan jangan sama sekali menerima uang dari siapapun. Tapi ini kan masih menjadi perdebatan juga. Tapi yang jelas kalau di dalam aturan yang terkait dengan ranahnya kode etik itu, menerima uang yang artinya bahwa dia tidak menayangkan berita yang seharusnya sudah siap untuk ditayangkan. Itu masuk dalam kategori suap. Artinya belum kita publikasikan, kita tahan beritanya agar jangan tayang. Ada kesepakatan kita dengan pihak narasumbernya, ini jangan ditayangkan beritanya. Itu bisa masuk kategori suap. Kemudian setelah itu wartawan tidak boleh terlibat politik praktis. Artinya wartawan tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Tapi wartawan boleh memberikan hak politiknya. Artinya ketika dalam pemilu, dalam pilkada, ya wartawan boleh memilih sebagai personalnya, sebagai individunya dia untuk memilih seseorang, itu boleh. Tapi tidak boleh terlibat dia di dalam politik praktis seperti menjadi pengurus partai, karena nantinya akan ada konflik kepentingan di situ ketika menjadi pengurus partai. Ini
akan terjadi konflik kepentingan. Kecuali mungkin dia hanya sebagai anggota pasif, ini tidak akan jadi persoalan. Tapi kalau sudah menjadi pengurus karena pengurus adalah manajemennya dalam sebuah organisasi partai, maka dia akan punya potensi konflik kepentingan antara dia sebagai jurnalis atau dia sebagai pengurus partai. Oke? Itu terkait dengan 7 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wartawan. Walaupun masih banyak lagi kalau dirangkai, banyak hal lagi yang tidak boleh dilakukan oleh wartawan, tapi dengan 7 itu juga sudah banyak hal-hal pengetahuan baru kita apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wartawan. Oke teman-teman semua, sekali lagi saya sampaikan bahwa memang channel ini dibuat agar semakin banyak orang yang tahu tentang tugas-tugas kewartawanan. Tujuannya adalah semakin orang mengenal dunia kewartawanan, maka orang akan semakin mencintai profesi jurnalistik. Tak kenal maka tak sayang. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Mungkin Bang Warta masih jauh dari kesempurnaan untuk memaparkan terkait hal-hal seputar jurnalistik, tapi setidaknya apa yang Bung Warta lakukan adalah upaya untuk semakin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seputar kewartawanan. Tolong doanya untuk semua pencinta channel Bung Warta agar studio Bung Warta ini agar segera selesai ini, agar segera banyak ini tokoh-tokoh atau orang-orang yang kita undang untuk ngobrol bareng, ngopi bareng dengan Bung Warta, sehingga konten ini akan semakin menarik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng Bung Warta bukan omong kosong. Jos!